Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy A55. Salah, ulang. Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy A55. Emang mirip ya? Dan saya udah pakai Samsung Galaxy A55 ini sekitar 2 minggu. Dan saya berani bilang sih setelah saya pakai 2 minggu ini, menyala Samsungku. Ya, memang kalau kita ngomongin spesifikasi, dia nggak kayak brand lain yang cuma mentingin performa yang ngasih spesifikasi notok jedok. Tapi di Samsung Galaxy A55 ini lebih balance secara hardware, software, feel dipegangnya. Mirip-mirip loh sama Samsung Galaxy A55 ya. Intinya sih setelah saya pakai 2 minggu, yang menurut saya Samsung A series itu memang seri yang gak pernah gagal. Seri yang paling aman untuk dibeli. Awalnya ketika saya pindah kartu saya dari S24 Plus ke A55 untuk saya jadiin daily driver, lah kok feel dipegangnya mirip, sama-sama kerasa fleksib. Tapi feelnya A55 kayak ya lebih berat aja karena memang bobotnya dia 213 gram, sementara untuk Samsung Galaxy S24 Plus itu ada di 202 gram. Dan dia lebih tebal, lebih bulky juga karena dimensinya lebih gede dengan 6,6 inch. Tapi yang saya suka, Samsung ini bikin distribusi beratnya merata. Jadi nggak ada area yang kerasa berat sebelah, yang akhirnya ketika dipegang seperti ini, area pergelangan ini nggak gampang capek. Walaupun memang dia lebih berat juga kalau dibandingkan generasi sebelumnya A54, tapi saya nggak masalah sih. Karena di A55 sekarang itu lebih kuat berkat layarnya sekarang udah pakai Corning Gorilla Glass Victus Plus. Untuk proteksi IP ratingnya dia juga udah pakai IP67 walaupun bukan IP68 kayak S24 Plus, tapi ada loh kompetitornya di kelas harga ini masih pakai IP54. Dari segi desain, ya seri A ini memang mengadaptasi seri S. Jadi kalau kita lihat dari belakang, mirip banget sama S24 Plus. Letak kameranya sama, flashnya juga sama. Gak enaknya karena desainnya mirip buat yang punya S24 Plus, ya bakalan ada yang ngira, paling A55 doang. Enaknya di A55 itu bakalan ada yang ngira, gila HP-nya S24 Plus. Mahal. Makanya seri A itu menurut saya seri yang paling worth it, paling aman lah di Samsung karena nggak kemahalan kayak seri S. Feel dipegangnya sih masih enak S24 Plus karena lebih tipis, lebih ringan, tapi feel untuk ketika kacanya ini kena kulit tangan kita itu masih mirip-mirip, dan A55 pun juga rasanya solid. Warnanya sih yang beda ya. Kalau di A55 ini ada 4 varian warna, ada yang ice blue, navy, lilac, dan juga lemon. Kalau di S24 Plus ada 7 varian warna. A54 ada 4 pilihan warna juga yang warnanya namanya yang beda, tapi secara warna mereka masih agak mirip-mirip. Cuman yang bikin saya agak kaget ketika pindah kartu dari S24 Plus ke A55 untuk bener-bener bikin review yang real use experience itu adalah bezelnya. Kalau kalian lihat, jauh sih ya bezelnya S24 Plus ini lebih tipis. Mumpung lagi bahas layar, untuk panelnya dia pakai panel Super AMOLED display dengan 120Hz refresh rate adaptif yang diklaim punya 1000 nits peak brightness. Tapi yang saya rasain malah lebih enak layarnya Samsung daripada brand yang klaimnya sampai 2800 nits. Saya bandingin sama S24 Plus yang ada di klaimnya itu 2600 nits, ya memang lebih terang S24 Plus, tapi si A55 pun nggak kewalahan ketika outdoor. Saya nggak pernah melotot karena silau pakai A55 ini di matahari yang terik banget. Resolusinya ada di Full HD, support HDR10 dan 120Hz ini adaptif ya, bukan yang LTPO, jadi cuma switch antara 60 sampai 120Hz. Kalau kita bandingkan sama A54, sekarang layarnya lebih memanjang dengan dimensinya itu 6,6 inch. A54 itu di 6,4 inch, jadi memanjang sekitar 0,2 inch. Kalau main kualitas layar, walaupun dia nggak segede S24 Plus ya resolusinya, tapi masih Samsung banget. Warnanya khas Samsung dengan saturasi yang pas, HDR-nya tajam, realistis, kontras rasio juga pas, nggak over. Ketika saya gunakan untuk streaming Netflix, YouTube selama 2 minggu ini nggak ada masalah. Masalahnya cuma satu, bezel. Proteksi security di bagian layar masih sama, under display fingerprint. Karena saya move dari S24 Plus pakai fingerprintnya A55, agak kerasa sih perbedaannya ya. S24 Plus lebih satset, ya selisih seperkian mili aja, tapi buat saya yang terbiasa nge-review, biasanya perbedaan beberapa milisecond aja harus saya sampaikan kepada penonton, kepada kalian. Tapi untuk real use-nya sebenarnya ya nggak ada masalah, cuman seperkian mili saja. Yang agak perlu penyesuaian itu haptic feedback sih, karena S24 Plus ini haptic feedbacknya menurut saya, gila ini enak banget. Dia ini layar
tapi kayak punya tombol, ibaratnya kayak gitu loh. Jadi ketika dipencet itu kayak bener-bener ada tombolnya. Dan untuk A55 haptic feedbacknya ini ya rasanya itu kayak flagship killer lah. Kalau ini enak banget, ini enak aja. Bukan kayak haptic feedback yang di kelas mid range atau entry level yang getar semuanya, tapi udah pas juga, tapi getarannya itu lebih enak di S24 Plus. Tapi kalau kalian upgrade-nya dari A54 ke A55, harusnya sih nggak ada masalah. AOD-nya juga lengkap, jadi bisa di-set, bisa kalian lihat settingannya di sini, bukan yang 10 detik aja. Emangnya iklan YouTube ya 10 detik. Iklan YouTube yang nggak bisa di-skip aja 30 detik. Jadi masih lama iklan YouTube daripada AOD yang brand lain tuh 10 detik. Oke, sekarang lanjut kita bahas untuk spesifikasinya. Si A55 ini pakai chipset Exynos. Tunggu dulu ya, jangan marah-marah dulu kenapa dia pakai Exynos nggak pakai Snapdragon. Tenang, karena Exynos yang sekarang menurut saya beda jauh dibandingkan dengan Exynos yang sebelumnya. Jadi dia pakai Exynos 1480 dengan fabrikasinya ini 4 nanometer. Kalau kita bandingkan Antutu versi 10-nya dengan A54 yang pakai Exynos 1380, jauh sih. Performanya itu naik sekitar 20%. Kalian lihat aja chart Antutunya ini, Exynos 1480 itu dapat sekitar 730.000, 1380 di 500 ribuan. GPU-nya juga beda sekarang. Kalau di Samsung Galaxy A54 itu kan pakai Mali G68. Nah, di A55 ini udah pakai Xclipse 530 Graphics. Xclipse ini adalah GPU buatan AMD, yap, Radeon, yang Samsung klaim kalau peningkatan performanya ini sampai 30% dibandingkan sebelumnya, dibandingkan dengan Mali G68 di A54. Tapi nanti kita lihatlah di bagian performanya. Terus si Exynos ini dipaduin sama RAM 8 atau ada varian yang 12, terusnya ada yang 128 dan juga 256. Yang kita pegang ini yang RAM 8GB. Bukan cuma chipset aja yang di-upgrade ya, tapi coolingnya juga di-upgrade dengan klaim Samsung itu 74% lebih besar sistem coolingnya. Klaim Samsung ini langsung kita buktikan aja lah di bagian performanya. Cooling dengan katanya 74% lebih gede ini ya oke sih ya. Di CPU throttle memang kalau kita lihat chartnya ini dia turun tapi nggak pernah sampai warna orange, paling throttle-nya itu di sekitar 80%. Wildlife Extreme Test dia aman di 98% ketika di loop sebanyak 20 kali. Oke banget kalau dibandingkan dengan sebelumnya yang cuma sekitar 70-an%. Performa Xclipse 530-nya di 3D Mark kalau kita lihat slingshot dia dapat skor 8150, slingshot Extreme 6200, Wildlife 3000, Wildlife Extreme-nya 1000. Untuk sebuah GPU di kelas harga segini ini udah kenceng, dan kalau dibandingkan dengan Mali G68 di A54 ya memang performanya naiknya itu sekitar 30-an%. Sekarang lanjut kita tes aja untuk gaming. Pertama kita coba langsung di Genshin Impact dengan settingan lowest. Untuk average FPS dia dapatnya itu sekitar 46, maksimumnya bisa mentok di 60 FPS, drop FPS itu paling minim di 35 FPS. Jadi nggak pernah lag sama sekali karena nggak pernah di bawah 30 dengan settingan lowest. Tapi ya lanjut untuk Mobile Legends kita pakai settingan mentok high dengan frame rate-nya high, average FPS dia bisa stabil di 60-an FPS, aman-aman aja, dropnya paling rendah aja cuma 58. CODM dengan settingan low, frame rate max dia juga bisa dapat average FPS yang aman di 60-an, dropnya cuma di 57. PUBG sayangnya kebukanya itu cuma di smooth extreme. Padahal menurut saya dengan Xclipse-nya ini bisa kebuka lah kalau 90 FPS. Karena kalau kita lihat chartnya itu masih aman-aman aja, di stabil di kisaran ya mentoknya di 60 FPS. Lanjut kita coba Genshin Impact dengan settingan yang sama tapi pakai cooling. Average FPS-nya jadi nambah sekitar 52-an FPS, terus maksimumnya bisa mentok, minimumnya itu naik jadi 40-an FPS. Suhu temperaturnya ketika kita main Genshin Impact di settingan lowest ini ya sekitar 40-an menit masih cukup oke sih. Kalau di Mas Dedi Jagat saya lihat suhu temperaturnya itu bisa sampai 45 derajat Celcius dengan settingan highest. Nah karena Mas Dedi udah nyeting highest, jadi kita coba setting di lowest. Kalau kalian pengen tahu settingan highest ya silakan nonton di channelnya Mas Dedi Jagat. Dan dengan settingan lowest ini untuk suhu temperaturnya tergolong aman ya, karena di Jagat itu bisa tembus 45, dan di kita kalau settingan lowest 40 menit itu bagian depannya 38,2 derajat Celcius, belakangnya 37,8 derajat Celcius. Seperti biasa untuk benchmark kita sekarang juga nambahin untuk record video 4K 30 menit. Dan suhu temperaturnya ketika record video 4K itu bagian depannya 40,5 derajat Celcius, belakangnya di 38,8 derajat Celcius. Ya masih aman sih. Jadi klaim coolingnya yang 74% ini kalau kita bandingkan dengan A54 ya memang lebih dingin. Lebih dingin si A55 ini. Itu kan ketukar loh ya. Lanjut untuk baterai, selama saya pakai 2 minggu ini sih ya
aman-aman aja sih. Saya pakai 2 minggu ini kebutuhan saya paling ya WA, Instagram, YouTube, sosmed, sama Mobile Legend. Karena sekarang Tomo itu sering banget ngajakin saya main Mobile Legend. Dan dari sekitar jam 10 siang saya pakai terus ke jam 11 malam itu sisa sekitar 20%. Jadi sehari itu cuma ngecas 1 kali. Kalau saya tarik datanya sih ya Genshin Impact dengan settingan low 30 menit dia berkurang itu sekitar 12%. TikTok dan YouTube mirip-mirip di 4%-an. Mobile Legends sekitar 1,5 jam itu di 20-an persen. Tapi ngomongin baterai ya sayangnya di Samsung Galaxy A series ini memang dia nggak bikin support fast charging yang gede banget ya. Dia supportnya cuma di 25 watt, itu pun gak dapet charger ya seperti biasa Samsung, cuman HP sama kabel. Terus baterai ini minim banget fitur di Samsung Galaxy A series, gak kayak di S24 Plus. Jadi gak ada reverse charging, wireless charging, bypass charging itu gak ada. Wireless charging sih yang saya perlu biasanya kalau saya pakai S24 Plus. Ketika di mobil tinggal saya taruh aja dia ngecas, ketika saya tidur saya tinggal taruh aja di magnetic wireless charge-nya ngecas. Ya hal yang paling saya rindukan dari pindah S24 Plus ke A55 untuk review itu ya wireless charging. Hal kedua yang saya kangenin selama saya pakai S24 Plus itu Samsung DeX atau Desktop Experience. Di A55 ini nggak support, jadi kalau kalian pengen colokan dia ke monitor nggak bakal muncul desktopnya. Ya itu fitur yang menurut saya membantu banget sih ketika kita pakai S series ya, karena kayak walaupun kita nggak punya komputer bisa pakai HP aja untuk jadi komputer, ibaratnya kayak gitu. Desktop likes experience. Tapi ya wajar sebenarnya ya, karena kalau misalkan ini dikasih Samsung DeX, dikasih fitur yang mirip sama seri S dengan harga yang 5 juta, seri S-nya nggak laku. Dari sisi kamera ya kalau kita bandingkan dengan S24 ya nggak fair lah ya, karena harganya itu 3 kali lipat. Tapi seri A ini dari sisi kamera menurut saya udah yang paling aman. Sekarang kita mau buka bersama sama timnya DKID. Ini di kayak semacam tempat all you can eat lah yang ada di Malang. Tapi saya sambil jagain bocil ini. Woi, kelihatan? Dan ini kalau kita di resolusi 4K 30 fps. Wih, selfie-nya kayak gini. Wow. Ini udah habis berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 lah ya. Ini sekitar 15 kotak. Enak tuh. Mantap. Ini tim DKID dan ini anak magang, ini tim Malang. Kan tak berang kotak dek? 2 kilo. 2 kilo. Emang bawa timbang? Mau timbangan nih? Nah, ini tim yang ciwi-ciwi, Melisa, Siva, Hana. Nah, Hana kenapa pakai seragam? Karena Hana tugasnya di store. Ini doang nih yang kayak gembel nih ya. Temennya rapi-rapi. Tomo kayak gembel sih. Parah. Ini Mas Adi, editornya DKID Store. Oh iya kayak bisa nih ada gitu. Gila. Dan sekarang kita coba lihat untuk dual recordingnya. Jadi dia bisa pilih nih, kita bisa picture in picture kayak gini atau bisa split view. Nah ini saya pakai picture in picture, tapi ini saya pilih opsi untuk save separate file. Jadi filenya bisa terpisah. Kamera depan sendiri, kamera belakang sendiri. Kalau kayak gini enak, nanti editingnya di Premiere Pro itu karena filenya jadinya terpisah, bahkan lebih enak aja sih. Wah sambelnya lengkap ya, sambal kecap dan berbagai halnya. Tapi ini kalau di mode ini bisanya di Full HD 30 fps. Tambah apa mana Ron? Coba. Dan sekarang yang kalian dengarkan itu adalah suara mikrofonnya langsung dari Samsung Galaxy A55 ya. Jadi kalau misalkan kalian record apapun ya kira-kira suaranya seperti inilah. Sambil kita lihat untuk beberapa foto sampel yang udah saya ambil ini. Dan ini saya ambil di dalam ruangan yang kondisi cahayanya itu agak remang-remang. Kalau misalkan di luar ruangan dengan cahaya matahari ya HP 2 juta aja hasilnya pasti bagus asalkan cahayanya melimpah. Tapi kalau kita pakai di low LED si Samsung Galaxy A55 ini seperti yang kalian lihat, low LED-nya juga masih cukup bagus untuk kelas harganya aman aja gitu. Jadi titik-titik lampu itu nggak blown out, detailnya masih dapet, noise-nya juga cuman kecil aja, detailnya dapet, natural. Kalau foto siang ya seperti yang kalian lihat sendiri ini, siang sih aman, malah nggak ada masalah sama sekali. High dynamic range-nya luas, warnanya juga ciri khasnya Samsung. Skin tone untuk warna kulit juga pas, nggak terlalu over saturate. Fitur lain ya untuk audio, stereo, sensor-sensor lengkap, hardware gyro juga ada, proximity ada sama kayak sebelumnya. Dan paling itu sih ya cerita saya menggunakan Samsung Galaxy A55 ini sekitar 2 minggu. Kalau kalian punya A54 menurut saya sih kalau mau upgrade ya silahkan ya, karena upgrade-nya banyak seperti dimensi layarnya sekarang lebih gede 6,6 inch, 0,2 inch memanjang. Untuk frame layarnya sebenarnya ada upgrade, kalau dari A54 dia lebih tipis dibandingkan A54 tapi lebih tipisnya ini masih tebel.
Yang paling kerasa upgrade-nya menurut saya sih ya chipsetnya sih ya, dengan sistem coolingnya juga dibanding Exynos yang ada di A54 1380. Exynos yang ini jauh lebih kenceng tapi juga jauh lebih efisien. Ya paling setelah saya pakai 2 minggu Samsung Galaxy A55 ini, saran saya buat Samsung ya semoga aja kedepannya si Samsung Galaxy A55 ini walaupun nggak bisa reverse charging paling nggak dikasih wireless charging lah, karena ya itu fitur yang menurut saya enak aja dipakai. Terus di paket pembeliannya seperti biasa Samsung cuma HP doang minim, tapi kalian harus bener-bener cek promonya karena kemarin saya sempat cek itu ada free 1 tahun Samsung Premium Care, terus juga ada free charger, ada free pulsa juga. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi lah. Jadi kalau beli itu memang harus bener-bener pilih promo yang bagus. Apalagi kalau HP-nya kayak gini ya, minim aksesoris di dalam paket pembelian. Tapi overall kesimpulannya dengan harga 5 jutaan, seri A-nya Samsung ini selama saya pakai 2 minggu, menurut saya memang seri A ini nggak pernah salah ya. Kalau misalkan kalian pengen beli HP Samsung yang paling aman, menurut saya itu seri A. Dan di seri A55-nya ini ya upgrade-nya memang kalau kita lihat dari beberapa sektor nggak banyak, tapi upgrade dari chipsetnya menurut saya kerasa banget dari 1380 di A54. Saya Dika Stabri and see you on the next video. Bye bye.